And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan saya Roro Juwita Handayani dari SMA Negeri 2 Tenggarong selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah. Mosi pada sore hari ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademi. Seperti yang sudah dibawakan oleh rekan saya pembicara ke-1 dan pembicara kedua, bahwa tes bakat dan minat ini harus dilakukan untuk menentukan calon peserta siap dan tahu tujuan serta jurusan apa yang cocok untuk mereka ke depannya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pembicara ke-1 tim pemerintah, bahwa dampak mahasiswa yang mengalami kesalahan jurusan adalah mahasiswa mengalami prestasi akademi yang diperoleh tidak maksimal. Lalu yang kedua, kurangnya keseriusan dalam mengikuti pembelajaran sehingga banyak mahasiswa yang putus di tengah jalan. Lalu penyebabnya adalah kesalahan mahasiswa dalam memilih jurusan, sehingga hal inilah yang membuat tes minat bakat perlu untuk menentukan kejuruan serta jalan karir bagi seorang mahasiswa ataupun dapat dari remaja di usia dini untuk menentukan apa tujuan mereka ingin menjadi apa di kemudian hari serta apa yang akan mereka jalani. Dan banyak di luar sana mengatakan bahwa tes minat bakat tidak penting. Tapi menurut pakar psikologi, tes seperti ini bisa sangat membantu dalam menentukan tujuan masa depan, yakni jalur pendidikan, jalur karir. Lalu, menurut pemerhati pendidikan dari Universitas Pelita Harapan atau UPH, yaitu Yohana Elizabeth Hardinata, mengatakan siswa yang salah memilih jurusan kuliah akan berdampak pada ketidakmaksimal dalam pekerjaan atau profesi yang digeluti sehingga orang tersebut tidak dapat berprestasi dan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki tidak berkembang dengan baik. Namun sebaliknya, jika seseorang bekerja dengan bidang yang mereka minati dan sesuai bakatnya dan mereka sukai, pastinya akan lebih enjoy atau akan lebih santai, lebih senang untuk melakukan pekerjaannya, serta mereka akan lebih melakukan pekerjaan lebih giat, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaan mereka. Dikutip dari acara peluncuran aplikasi Aku Pintar pada Gedung Kemendikbud Kamis tanggal 7 bulan Februari. Faktor pendorong mahasiswa melakukan kesalahan dalam memilih jurusan adalah 55,55% faktor eksternal, yaitu dari dorongan orang tua, mengikuti teman atau bisa dibilang adalah gengsi. Lalu yang ketiga adalah mereka berpikir bahwa jurusan ini mudah mencari pekerjaan, namun mereka melupakan bahwa sebenarnya di kemudian hari mencari pekerjaan itu mudah jika kita memiliki keterampilan atau skill yang bisa ditunjukkan untuk pekerjaan yang akan kita geluti nantinya. Faktor bakat sendiri ada dua, di mana bakat berasal dari faktor internal, yaitu perkembangan fisik, kedewasaan secara biologis ataupun mental psikologisnya. Dalam hal ini, bakat akan berkembang dengan luas dan bakat akan bisa dikembangkan sesuai dengan minat yang dipilih. Lalu, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri adalah lingkungan serta pengalaman lingkungan. Pada hal ini, lingkungan yang baik akan membuat perkembangan bakat, akan memudahkan seseorang untuk mengembangkan bakatnya pada individu yang bersangkutan. Jadi di mana di sini ada tes batas kemampuan atau power ability test, di mana di sini ada verbal, numerical, spatial, perceptual, reasoning,
verbal, numerikal, spatial, perceptual, processing, dan lain-lainnya. Lalu kembali lagi bahwa keterampilan atau tes minat bakat itu memang perlu untuk masa depan kita nanti. Masa depan kita nanti tidak hanya untuk saya sendiri, kalian ataupun rekan-rekan saya, tapi juga generasi muda yang akan datang. Dimana sejak ini kita perlu mengetahui apa bakat dan minat kita dan di mana bidang atau divisi kita, sehingga kedepannya kita dapat menjalani suatu pekerjaan, suatu profesi, suatu jurusan atau jurusan fakultas impian kita yang sesuai dengan bakat dan minat kita secara sebaik-baiknya. Dan hal itu membuat kita dapat terus melakukan hal yang terbaik untuk kemajuan kita nanti, sehingga bakat kita akan terus berkembang sejalannya waktu. Dan kembali pada pembicara kedua tim pemerintah, rekan saya tadi, bahwa beberapa universitas di Indonesia sudah melakukan tes bakat minat, sehingga hal ini perlu dicontoh oleh universitas-universitas lain untuk melakukan tes minat bakat, sehingga banyak calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah lulus atau sarjana bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minat mereka, sehingga mereka dapat menggeluti profesi yang mereka inginkan. Maka Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga dari tim pemerintah sangat menyetujui adanya mosi hari ini, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau teks akademik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.